Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang problem based learning strategies atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, definition of problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an di Universitas McMaster, Fakultas Kedokteran Kana, sebagai upaya mencari solusi dalam diagnosis dengan perbuatan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi yang ada. Nah, menurut Tan, problem based learning ini merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran ini kemampuan berpikir siswa benar-benar dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuannya, keterampilan berpikir secara keberlanjutan. Pandangan model pembelajaran berbasis masalah yang lebih operasional dikemukakan oleh Ward tahun 2002 dan Stepin tahun 1993 yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan metode semifik sehingga agar siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah dan sekaligus memiliki keterampilan untuk menyelesaikannya. Nah, definisi lain dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah lingkungan belajar di mana masalah mengendalikan proses belajar mengajarnya. Artinya, sebelum siswa belajar, mereka diberikan umpan balik berupa masalah. Masalah diajarkan agar siswa tahu bahwa mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalah tersebut. Nah, pembelajaran berbasis masalah adalah jenis pembelajaran yang dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang berkembang selalu memiliki masalah untuk dipecahkan. The second characteristic of problem-based learning. Ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah menjadi titik awal dalam pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, masalah yang diangkat adalah masalah yang ada di dunia nyata yang tidak tersusun. Yang ketiga, masalah membutuhkan banyak perspektif. Yang keempat, masalah menantang pengetahuan, sikap, dan kompetensi siswa yang kemudian memerlukan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang-bidang baru sedang belajar. Yang kelima, belajar self-direction menjadi yang utama. Dan yang keenam, pemanfaatan berbagai sumber pengetahuan, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses penting dalam problem based sedang belajar. Dan yang ketujuh, pembelajaran bersifat kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Dan yang kedelapan, keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah mencakup sintesis dan integrasi suatu proses pembelajaran. Berikutnya adalah problem based learning approach. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan di mana masalah mengendalikan proses pembelajaran. Artinya, sebelum siswa belajar, mereka diberikan umpan balik berupa masalah. Masalah ini diajukan agar siswa menyadari bahwa mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalahnya tersebut. Pembelajaran berbasis masalah merupakan bentuk pembelajaran yang didasarkan pada paradigma konstruktivisme
yang berorientasi pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang sangat populer di dunia medis sejak tahun 1970-an. Pembelajaran berbasis masalah ini berfokus hanya pada penyajian masalah untuk siswa, kemudian siswa diminta untuk mencari solusinya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu. Masalah menjadi fokus, stimulus, dan pedoman bagi proses pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah lingkungan belajar di mana masalah mengendalikan proses pembelajaran. Artinya, sebelum siswa belajar, mereka diberikan umpan balik berupa masalah. Masalah diajukan agar siswa tahu bahwa mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalah tersebut. Pendekatan ini juga mencakup kurikulum dan proses. Kurikulum pembelajaran berbasis masalah terdiri dari masalah-masalah yang telah dirancang dan dipilih dengan cermat, yang memerlukan keterampilan pembelajar dan pengetahuan kritis, kemampuan memecahkan masalah tersebut tadi, strategi pembelajaran mandiri, dan keterampilan partisipasi tim. Dalam prosesnya, pendekatan pembelajaran ini meniru pendekatan sistem yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan para siswa tadi tersebut. Nah, menurut para ahli lain mengemukakan bahwa pendekatan berbasis masalah adalah pendekatan membentukan struktur kurikulum yang melibatkan siswa menghadapi masalah dengan latihan-latihan yang memberikan stimulus untuk belajar para siswa tersebut. Berikutnya adalah stages of problem based learning atau tahapan pembelajaran berbasis masalah. Nah, banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan pembelajaran masalah. Yang pertama, menurut John Dewey menyatakan bahwa ada 6 langkah pembelajaran berbasis masalah yang kemudian ia beri nama metode pemecahan masalah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah adalah langkah siswa menentukan masalah yang akan terselesaikan. Yang kedua, menganalisis masalah, yaitu langkah siswa mengkaji masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Dan yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah-langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan solusi sesuai dengan pengetahuan siswa tersebut tadi lagi. Dan yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah-langkah siswa menemukan dan mendeskripsikan informasi yang dibutuhkan untuk masalah pemecahan. Yang kelima, menguji hipotesis, yaitu langkah-langkah yang diambil siswa tersebut untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan yang diajukan hipotesisnya. Yang terakhir, yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Dan berikutnya, menurut David Johnson dan Johnson, mereka memiliki 5 langkah pembelajaran berbasis masalah melalui kegiatan kelompok. Yang pertama, dia mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung masalah konflik. Nah, sehingga siswa itu menjadi jelas tentang masalah apa yang akan dipelajarinya. Dalam kegiatan ini, guru dapat meminta pendapat dan penjelasan siswa tentang isu-isu yang menarik dari siswa tersebut. Yang kedua,
mendiagnosis masalah, yaitu menentukan penyebab masalah serta menganalisis berbagai faktor, baik faktor yang dapat menghambat maupun faktor yang dapat mengurutkan prioritas tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan jenis hambatan yang ada mengharapkannya, hambatan yang akan dilalui oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan strategi alternatif, yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui diskusi kelas. Pada tahap ini, setiap siswa didorong untuk berpikir, mengemukakan pendapat dan argumentasi tentang kemungkinan dari setiap tindakan yang dapat mereka lakukan. Dan yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi yang disukai, yaitu membuat keputusan tentang strategi mana yang dapat dijadikan jalan keluar. Dan yang kelima, melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi hasil merupakan evaluasi atas konsekuensi dari pelaksanaan yang dilaksanakan tersebut. Berikutnya adalah teacher's role in problem-based learning atau peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, guru itu harus menggunakan proses pembelajaran yang akan menggerakkan siswa menuju kemandiriannya, kehidupan yang lebih luas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Lingkungan belajar yang dibangun guru harus mendorong berpikir reflektif, evaluasi, kritis, dan berpikir efisien. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah berbeda dengan peran guru di kelas. Guru dalam pembelajaran berbasis masalah perlu memikirkan beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan menggunakan masalah yang ada di dunia nyata sehingga siswa dapat menguasai hasil belajarnya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri sendiri, dan pembelajaran teman sebayanya. Dan yang ketiga, bagaimana siswa memandang dirinya sebagai pemecah masalah yang aktif. Nah, guru itu dalam pembelajaran berbasis masalah juga perlu fokus pada beberapa hal, diantaranya yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran berbasis masalah, mengubah cara berpikir, memulihkan keterampilan inquiry, menggunakan pembelajaran kooperatif. Dan yang kedua, melatih siswa tentang strategi pemecahan masalah, memberikan penalaran mendalam, mentagusi, berpikir kritis, dan berpikir dalam sistem. Dan yang terakhir, memediasi proses penguasaan informasi, meneliti lingkungan informasi, mengakses informasi yang relevan. Dan yang terakhir adalah pro dan kontra pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebagai model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, memecahkan masalah adalah teknik yang cukup baik untuk lebih memahami isi pembelajaran. Dan yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa-siswanya. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuannya untuk memahami masalah secara nyata di kehidupannya. Dan yang kelima,
pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka lakukan. Dan yang keenam, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Nah, sedangkan kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah ini yaitu yang pertama, ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki keyakinan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga, tanpa memahami mengapa mereka mencoba memecahkan masalah yang mereka pelajari, mereka tidak akan belajar apa adanya yang ingin dipelajari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang difahami atau belum difahami, silahkan ditanyakan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.